Coba deh kamu bayangkan sebuah skenario kayak gini. Bayangkan kamu tinggal di sebuah rumah, ukurannya raksasa banget, Oke. tapi ini sama sekali bukan rumah impian. Atapnya tuh bocor parah di mana-mana, jadi tiap kali hujan turun, air kotor langsung masuk menggenangi ruang tamu tempat kamu lagi santai. Wah, udah nggak nyaman banget sih itu. Nggak cuma itu, saluran WC-nya mampet total. Dan bukan sekedar mampet ya, tapi ngeluarin bau busuk menyengat yang pelan-pelan merayap ke seluruh sudut ruangan, bahkan sampai ke kamar tidurmu. Iya, kebayang baunya. Terus udaranya juga pengap banget karena ventilasinya tertutup rapat atau mungkin sengaja dipaku dari luar. Tiap hari kamu sesak napas, tapi disinilah letak horornya. Kenapa tuh? Yang paling aneh dan bikin frustrasi dari semua ini adalah semua orang di dalam rumah itu, keluargamu, tetanggamu, mereka bertingkah seolah-olah semuanya baik-baik aja. Mereka duduk di atas sofa yang basah kuyup sambil senyum nonton TV, ngabaikan bau kotoran, dan benar-benar nolak untuk ngomongin fakta bahwa atap di atas kepala mereka tuh hampir rubuh. Itu sih sebuah gambaran disonansi kognitif yang sangat ekstrim ya. Bener banget. Secara psikologis, ini pasti kerasa sangat menyesakkan buat siapapun. Ada konflik besar antara realitas fisik yang udah hancur lebur dengan tuntutan lingkungan sosial yang justru maksa kita buat menormalisasi kerusakan itu. Ya, sekedar demi bisa bertahan hidup sehari-hari aja. Oke, let's unpack this. Skenario rumah beracun tadi itu sebenarnya kait pembuka yang pas banget buat penelusuran mendalam kita kali ini. Iya, Mau membedah sebuah buku yang cukup provokatif. Judulnya Indonesia adalah Rumah Rusak, karya Prayogi R. Saputra dan Rinto Setiawan. menarik. Misi kita dalam diskusi kali ini adalah membongkar tuntas metafora arsitektur ketatanegaraan yang disajikan sama penulisnya. Kita bakal lihat kenapa sih sistem ini didiagnosis ngalamin kerusakan struktural parah, terus gimana mekanismenya sampai bikin penghuninya menderita. Dan yang paling krusial, melihat cermin psikologis dari penghuninya kan? Nah, iya. Termasuk ngajak kamu yang lagi dengerin ini untuk sedikit refleksi, kira-kira di ruangan mana sih kamu sembunyi sekarang? Tapi sebelum kita mulai ngebedah cetak biru rumah ini, kayaknya ada baiknya kita letakkan fondasi diskusinya dulu deh. Sangat perlu ya. Ini penting banget buat ditegaskan dari awal. Materi sumber kita hari ini tuh memuat pandangan, analisis, dan juga kritik struktural serta politis yang cukup tajam soal sejarah dan praktik ketatanegaraan di Indonesia. Betul. Dan dalam diskusi kita ini, kami berdua sama sekali nggak mengambil posisi atau memihak pada spektrum politik manapun. Sama sekali enggak. Tujuan kita di sini murni sebagai pemandu wisata ide aja. Kita cuma membedah gagasan dan metafora dari buku tersebut secara objektif. Kita sajikan secara utuh supaya kamu bisa paham pola pikir penulisnya tanpa ada filter atau dorongan agenda apapun dari kami. Karena memang tugas kita di sini kan cuma mensintesis informasi ya. Dan harus diakui sih pendekatan penulis pakai metafora rumah buat ngebedah anatomi negara ini tuh brilian banget. Brilian gimana maksudnya? Gini, ngomongin tata negara itu kan biasanya kesannya elitis banget ya. Orang tuh langsung dihadapkan sama jargon hukum, amandemen, pasal-pasal berlapis, terus teori politik yang bikin audiens umum ngerasa berjarak. Iya, atau malah bikin ngantuk. Itu dia. Tapi pas konsep rumit itu diubah jadi rumah, seketika isunya jadi sesuatu yang visceral. Sesuatu yang bisa kita rasain secara fisik. Semua orang kan tahu rasanya butuh rasa aman, butuh atap yang nggak bocor, butuh udara segar. Bener juga. Penulisnya sukses ngubah masalah institusional yang abstrak jadi pengalaman personal ya. Persis. Nah, kalau negara ini ibarat rumah, pertanyaan logis pertamanya tentu aja, kapan sih fondasi rumah ini sebenarnya mulai retak? Ini poin utamanya. Menurut sumber kita, penulisnya nunjuk satu momen historis yang sangat spesifik sebagai titik awal kehancurannya, yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga pada tahun 2001. Buku ini berargumen kalau di titik itulah arsitektur aslinya diubah secara fatal. Ya. Tapi tunggu dulu, gimana ceritanya sebuah amandemen teks bisa diibaratkan kayak membongkar fisik rumah? Disinilah letak mekanismenya. Amandemen itu secara drastis mengubah hierarki bangunan negara. Kita tahu kan, sebelum 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, itu posisinya adalah lembaga tertinggi negara. Iya, supremasi tertinggi. Nah, penulis nganalogikan MPR ini sebagai atap utama dari rumah bangsa.
Secara fungsional, atap itu kan struktur tertinggi yang memayungi, nahan badai, dan ngejaga supaya arah rumah ini tetap sesuai sama kedaulatan rakyat. Terus pasca amandemen ketiga? Derajat institusi ini diturunkan. Dia nggak lagi jadi atap pelindung mutlak. Dalam logika metafora bangunan, coba kamu bayangin kamu tiba-tiba nyabut struktur atap utama dari sebuah rumah besar. Wah, atapnya jadi bolong dong. Betul, atapnya bolong atau setidaknya kehilangan fungsi utamanya sebagai pelindung absolut. Jadi maksudnya kalau atap itu hilang atau berlubang besar, cuaca ekstrim dari luar bisa langsung masuk tanpa ada penyaring gitu. Tepat sekali. Kalau dibawa ke konteks negara, cuaca ekstrim ini bisa berupa intervensi asing, kepentingan oligarki, atau agenda korporasi raksasa yang langsung menghujam masuk ruang keluarga kita. Nggak ada atap kedaulatan rakyat yang nahannya. Nah, itu logikanya. Dan tanpa peneduh utama yang ngontrol cuaca makro itu, beban penahannya langsung jatuh numpuk ke struktur di bawahnya. Ini berdampak langsung pada peran presiden. Oh, oke. Gimana tuh efeknya ke presiden? Setelah amandemen, presiden memegang peran ganda secara absolut. Jadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Penulis mengibaratkan pemusatan beban ini tuh kayak jantung atau saluran air utama rumah yang dipaksa mompang melebihi kapasitas desain awalnya. Wah, kalau saluran air dipaksa nahan tekanan sebesar itu, ujung-ujungnya pasti macet kan? Atau malah pecah? Eksak. Ketika kekuasaan administratif dan simbolis terpusat sedemikian berat, saluran air kebijakan ini jadi mampet karena kelebihan beban birokrasi. Kebijakan yang harusnya ngalir lancar ke ruangan-ruangan rakyat malah numpuk di pusat. Terjadi bottleneck ya? Penyumbatan? Iya, bottleneck. Dan pas ada genangan air di saluran yang mampet itu, genangan tersebut jadi tempat berkembang biaknya penyakit. Anggaran dan kebijakan bocor di tengah jalan, dirampos sama kepentingan segelintir kelompok elit yang tahu gimana cara ngebobol pipa itu. Runtutan logikanya masuk akal banget sih. Kalau atap udah bocor, terus saluran air utama pecah, kerusakannya pasti jalar ke ruangan lain kayak efek domino. Jelas, pasti merembet. Mari kita telusurin ruangan-ruangan lain di rumah ini yang ikut terdampak. Buku ini mengibaratkan DPR yang harusnya jadi perwakilan suara kita sebagai ventilasi atau paru-paru rumah. Iya, tempat pertukaran udara. Logikanya kan ventilasi tempat udara segar keluar masuk. Tapi karena rumahnya udah kacau, ventilasinya jadi tersumbat rapat. Undang-undang yang dihasilkan bukannya ngasih ruang napas, tapi malah berfungsi kayak gas beracun yang makin mencekik penghuninya. Terus, aliran air dari pipa yang bocor tadi tentu ngalir ke area servis juga. Misalnya Kementerian Keuangan. Oh, dapurnya ya? Betul, diibaratkan sebagai dapur. Idealnya, dapur itu tempat di mana nutrisi negara, yaitu anggaran belanja, diolah terus didistribusikan biar seluruh anggota keluarga kenyang. Tapi menurut analisis buku ini, dapurnya tuh sangat kotor dan syarat korupsi. Terjadi bancakan di meja potongnya ya? Iya, akibatnya hidangan kebijakan yang sampai ke meja makan rakyat tuh cuma sisa-sisa. Atau bahkan makanan basi yang bikin masyarakat kelaparan secara ekonomi. Gila sih. Dan yang paling visceral dari semua analogi ruangan ini, yang menurutku sangat berani dari penulisnya, itu penggambaran institusi hukum dan pengadilan. Ah, iya, bagian WC itu. Benar. Secara anatomi manusia, mereka disebut hati yang menyaring racun. Tapi, secara arsitektur rumah, mereka ini adalah WC atau sistem pembuangan. Idealnya WC itu kan tempat buang kotoran ya, tempat negara menyingkirkan kejahatan. Menyucikan keadilan bahasanya. Iya, tapi yang terjadi di rumah kita, WC ini mampet total dan meluap. Dan parahnya, luapannya itu nggak cuma diam di kamar mandi. Nah itu, bukannya bersihin kotoran, WC itu justru nyebarin bau busuk ketidakadilan kemana-mana. Hukum jadi tumpul ke atas, tapi tajam banget ke bawah. Bau busuk mafia peradilan ini nguap sampai ke ruang tamu, ke kamar tidur kita. Bikin semua penghuni ngerasa mual, tapi ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa. Benar, semua kerasa macet. Apalagi kerusakan ini makin diperparah kalau kita lihat elemen penjaga rumahnya. Penulis mengibaratkan TNI dan Polri itu sebagai tulang atau pagar pelindung rumah. Fungsi pagar kan nahan ancaman dari luar ya, biar yang di dalam aman. Harusnya begitu. Tapi realitas yang dikritik buku ini, pagar tersebut udah rapuh. Malahan, kadang pagar ini justru dijadiin pintu masuk rahasia sama kaum elit buat ngamanin kepentingan mereka. Atau parahnya, oknum penjaga pagar malah memalak penghuni rumah itu sendiri. Ironi yang luar biasa sih.
Dan ngomong-ngomong, dari mana biaya buat melihara pagar, dapur, dan seluruh rumah rusak ini? Dari pajak kan? Iya, penulis nyebut pajak rakyat itu adalah darah atau aliran listrik dan air bersihnya. Kita sebagai rakyat terus-terusan diperas tenaganya buat bayar tagihan listrik yang bengkak. Tapi anehnya, Meskipun kita yang bayar tagihannya, lampu yang terang benderang tuh cuma nyala di ruangan-ruangan mewah ber-AC milik elit kekuasaan. Sementara di kamar-kamar sempit tempat rakyat jelata tidur, lampunya dibiarin redup atau bahkan mati total. itu perumpamaan yang kuat banget. Wait, sebentar. I have to stop right here. Aku tertahan sama satu pemikiran nih. Logika metafora ini memang kuat, tapi mari kita bawa ke akal sehat sehari-hari. Oke, gimana tuh? Gini, kalau rumah asliku, WC-nya meluap dan atapnya bocor sampai banjir di ruang tamu, aku nggak bakal cuma duduk diam di sofa basah dong. Pasti ada action. Tuh, aku bakal angkat telepon, panggil tukang ledeng atau asisten rumah tangga, terus nyuruh mereka beresin kekacauan itu. Nah, dalam konteks negara, tukang itu kan pemerintah. Mereka dibayar dari pajak kita. Kenapa sih kita nggak bisa sekedar nyuruh para tukang ini kerja yang bener? Pertanyaan bagus. Kenapa penulis begitu menekankan kalau lembaga-lembaga ini justru bertingkah layaknya pemilik rumah? Itu poin yang sangat kritis. Dan justru di sanalah letak tragedi utamanya. Logikamu itu 100% benar kalau ekosistem rumahnya jalan normal, di mana kontrak kerjanya dihormati. Tapi masalahnya nggak gitu ya. Enggak. Masalah fundamentalnya adalah, udah terjadi kudeta diam-diam di dalam rumah itu. Penulis tuh secara tegas misahin siapa pemilik rumah yang sah dan siapa yang cuma asisten rumah tangga. Oke. Pemerintah, birokrasi, aparatur negara, mereka semua secara konstitusional kan cuma pengelola. Asisten yang dikasih mandat sementara sama majikannya, dan pemilik aslinya, pemegang sertifikat sahnya, ya rakyat. Oh, wow. Jadi ini bukan cuma soal asisten yang malas kerja dong. Ini soal asisten yang merampas kedaulatan. Coba deh kamu bayangin rasanya. Kamu ngegaji asisten buat ngurus rumahmu. Tapi lama-kelamaan, asisten ini diam-diam ganti nama di sertifikat rumah jadi namanya dia. Gila sih kalau sampai gitu. Terus pas kamu protes soal makanan di dapur yang basi atau WC yang bau, mereka bukannya minta maaf. Mereka malah ngebentak kamu, manggil satpam dan nyuruh kamu tutup mulut. Wah, parah. Dan yang paling menyakitkan, mereka ngunci pintu kamar utama yang luas, tidur di sana dengan fasilitas penuh, sementara kamu sang pemilik sah disuruh tidur beralaskan kardus di garasi. Dalam pandangan buku ini, itulah yang terjadi sama kedaulatan kita. Mereka ngerasa jadi pemilik sahnya? Iya, elit politik pelan-pelan merasa dan bertingkah sebagai pemilik negara. Nganggap rakyat itu cuma penonton pasif, cuma angka statistik, atau parahnya, dianggap sebagai tamu tak diundang di rumahnya sendiri. Itu analogi yang bikin merinding, karena kerasa sangat nyata. Nah, kalau para asisten dan tukang ini udah ngambil alih rumah sedemikian rupa, kita harus lihat ke cetak biru aslinya nih. Cetak biru spiritualnya. Benar. Siapa sih sebenarnya pemilik sah rumah ini secara filosofis? Dan siapa yang harusnya secara sistemik ngejaga supaya para asisten ini nggak kurang ajar? What's fascinating here is penulisnya nggak pakai teori politik barat buat jawab itu. Mereka minjem konsep filsafat Jawa yang sangat mendalam dari budayawan Cak Nun, yaitu konsep sedulur papat limo pancer. Wah, filosofi Jawa ya? Iya, ini kunci arsitektur spiritual bangsa kita, menurut bukunya. Dalam konsep ini, setiap entitas yang utuh itu terdiri dari 4 elemen penjaga, yang mengelilingi dan melayani satu pusat gravitasi. Pusat gravitasinya itu yang disebut pancer. Tepat. Inti jiwa yang menghidupkan segalanya itu namanya pancer. Dan dalam konteks bernegara, penulis negesin banget kalau rakyatlah sang pancar itu. Rakyat adalah soko guru. Tanpa rakyat sebagai ruhnya, negara sebesar apapun cuma tumpukan batu bata kosong yang dingin. Oke, jadi kalau rakyat itu pancernya, lalu apa yang dimaksud sama sedulur papat atau 4 pilar yang lilingin itu? Keempat pilar ini diciptain murni buat ngelayani, ngejaga, dan mandu sang pancer, biar nggak tersesat atau ditindas. Pilar pertama itu kaum intelektual atau akademisi. Mereka ini arsitek pikiran bangsa, tugasnya ngejaga kewarasan logika. Pilar keduanya? Kaum agama, mereka arsitek jiwa dan moralitas. Tugasnya ngejaga biar rumah nggak kehilangan arah spiritual. Pilar ketiga adalah TNI dan Polri, sebagai kontraktor pelindung, mastiin rumah aman dari preman atau musuh luar.
Terus pilar keempat? Kaum budaya atau tokoh adat yang bertugas sebagai penjaga harmoni dan identitas. Tapi tunggu dulu deh. Kalau arsitekturnya sehebat ini, kenapa rumahnya tetap hancur lebur? Karena kalau aku baca di buku ini, penulis tuh nge-labelin keempat pilar pelindung ini dengan istilah yang sangat provokatif loh. Istilah kafir itu kan? Iya, mereka disebut berubah jadi pilar-pilar yang kafir. Nah, buat pendengar kita, mari kita luruskan dulu nih. Istilah kafir di sini sama sekali nggak lagi ngomongin teologi atau agama tertentu kan? Sama sekali bukan. Penulis cuma ngebalikin kata kafir ke akar makna linguistik asalnya, yaitu kufur. Artinya menutup diri, mengingkari, atau menolak realitas kebenaran. Keempat pilar ini dicap kafir karena mereka secara sadar menolak realitas kalau rumah ini tuh lagi hancur. Kok bisa mereka nolak realitas? Padahal kan WC-nya jelas-jelas mampet, baunya udah sampai kemana-mana gitu loh. Ya, karena mereka disogok sama kenyamanan, mereka ditempatin sama elit di ruangan VIP yang kedap suara dan ber-AC dingin. Masuk akal. Kaum intelektual yang harusnya jadi whistleblower pas ada kebijakan mencekik rakyat, malah sibuk melacurkan ilmunya demi menang tender proyek atau melegitimasi statistik palsu penguasa. Terus kaum agamanya gimana? Yang harusnya bela yang tertindas, malah sibuk jual dalil dan nanam ketakutan di benak umat. Cuma demi kucuran dana sponsor dari elit politik. Berarti pilar-pilarnya korup secara fungsi ya? Sangat korup. TNI Polri yang harusnya ngelindungin pancer, malah dijadiin tameng sama asisten rumah tangga buat ngebungkem protes pemilik rumah. Terus kaum budaya akhirnya cuma jadiin tradisi leluhur sebagai tarian penyambut tamu atau dekorasi kosong pas penguasa butuh panggung pencitraan. Betul-betul miris. Mereka semua ini sebenarnya punya kapasitas intelektual buat lihat kalau atapnya mau runtuh. Tapi karena AC di ruangan mereka tuh dingin banget, mereka bersekongkol keluar dan bilang ke rakyat, "Oh, atap yang bolong itu bukan rusak kok. Itu cuma gaya arsitektur industrial yang modern. Kalian aja yang kurang bersyukur." Terus kamu dibius pakai kata-kata manis. Analogi yang pas. Tapi ini nimbulin satu pertanyaan besar buatku. Kenapa sih si pemilik rumah diam aja? Kenapa pancernya, yaitu kita, rakyat, seolah pasrah aja, ditipu mentah-mentah dan diinjak-injak di rumahnya sendiri? Nah, dari sini diskusi kita masuk ke level yang lebih dalam nih. Pertanyaanmu itu inti dari kenapa kerusakan struktural selalu berujung pada kerusakan psikologis. Gimana tuh prosesnya? Kenapa kita diam? Jawabannya bukan karena kita bodoh. Jawabannya adalah kelelahan mental yang sangat ekstrim atau learned helplessness. Kelelahan mental? Iya, coba bayangin secara empiris. Kamu hidup di ruangan yang sumpek, tiap hari ngehirup bau busuk dari hukum yang gak adil. Awalnya, insting manusiamu pasti bereaksi dong. Kamu protes, turun ke jalan, teriak. Tapi teriakannya nggak digubris ya? Bukan cuma nggak digubris, ketika teriakanmu bertahun-tahun malah dijawab sama pentungan dari pelindung palsu tadi, dan narasi kebohongan diulang ribuan kali tiap hari sama pilar intelektual, sistem sarafmu pelan-pelan kelebihan beban, dan akhirnya nyerah. Here's where it gets really interesting. Penelusuran kita bergeser ya, dari sekedar ngebahas beton dan atap negara, jadi ngebedah isi kepala kita sendiri. Betul. Penulis berargumen kalau tinggal terlalu lama di ekosistem beracun ini, pada akhirnya bikin rakyat ngalamin kerusakan jasmani dan rohani. Kalau kerusakan jasmani sih jelas bentuknya. Kita lihat stunting, anak kurang gizi, sampai antrean BPJS yang ngular panjang di rumah sakit. Fakta yang bisa dilihat langsung. Tapi kerusakan rohaninya menurutku jauh lebih mengerikan dan sunyi. Kerusakan rohani ini bentuknya apatisme masif. Masyarakat jadi gampang curiga, paranoid, takut nyuarain pendapat karena ngerasa diawasin terus. Dan yang paling parah, gampang banget dipecah belah sama isu sepele. Nah, buku ini nggak cuma motret fenomena ini secara umum kan, tapi tajam banget mengkategorikan kerusakan jiwa ini ke dalam 8 wajah atau karakter rakyat yang apatis. Iya, 8 cara manusia merespons trauma sistemik. Dan ini bagian di mana aku pengen kamu yang dengerin bener-bener nyimak. Karena jujur aja, pas aku baca bagian ini, rasanya kayak ditampar. Kenah banget ya? Banget. Buku ini mengelompokkan respons psikologis penghuni ke beberapa pola pelarian yang spesifik. Ada kelompok yang merespon dengan pasrah atau pragmatis ekstrim. Penulis nyebutnya si tertidur dan si penikmat rejeki instan. Mekanisme pertahanan si tertidur itu penolakan absolut. Mereka mematikan saklar empati dan kepeduliannya. Motonya gimana tuh?
Buat apa mikirin negara? Yang penting hari ini anak istri saya masih bisa makan. Mereka nolak bangun untuk ngeliat kalau lumbung padinya sebenarnya lagi dibakar. Terus kalau si penikmat rezeki instan? Mereka selangkah lebih pragmatis. Mereka sadar penuh kalau sistemnya korup. Tapi alih-alih ngelawan, mereka mikir kalau kapalnya mau tenggelam, mending saya ikut ambil barang bawaannya. Ngambil untung sesaat ya? Ya, mereka rela nggadaikan masa depan sistemik demi keuntungan receh, kayak sembako bansos atau amplop serangan fajar pas pemilu. Lalu ada kategori yang jauh lebih destruktif. Bukan cuma nyerang sistem, tapi nyerang sesama penghuni rumah. Ada si provokator, si korban abadi, sama si pemecah kesatuan. Gimana mekanismenya orang-orang ini? Gini, karena udara di dalam rumah itu sangat pengap dan panas, sumbu kesabaran manusia kan jadi memendek drastis. Benar. Nah, si provokator itu manifestasi dari kemarahan yang salah sasaran. Mereka frustrasi sama kemiskinan dan ketidakadilan. Tapi karena nggak berani atau nggak mampu nyerang asisten rumah tangga yang merampas kekuasaan, marahnya malah dilampiasin ke tetangga sebelah. Jadi mereka gampang dimanipulasi hoax ya? Nyalahin etnis minoritas atau agama lain? Persis. Sistem kekuasaannya tetap aman, santai di atas sana, sementara rakyat miskin di bawah saling bakar kamar masing-masing. Astaga. Dan si pemecah kesatuan ini, bentuk pasifnya ya, cuma mau peduli sama golongannya sendiri. Betul. Mengkotak-kotakan simpati. Kalau atap kamar kelompok lain bocor, mereka cuma bilang, syukurin, bukan urusan saya. Ngeri sih. Terus gimana sama si korban abadi? Ini psikologi orang yang udah kelewat terbiasa menderita. Sampai penderitaan itu dijadiin identitas dan sumber validasi. Ngeeksploitasi diri sendiri dong. Iya, ngeeksploitasi kemalangan diri di medsos buat dapat simpati dan donasi. Tapi mereka benar-benar kehilangan dorongan buat nuntut perubahan struktur yang bikin mereka miskin dari awal. Wow, ada juga orang-orang yang merespons pakai status sosial palsu kan? Si penjaga ilusi aman sama si pemuja tokoh. Iya, penjaga ilusi aman ini biasanya punya sedikit jabatan kecil, kayak relawan partai atau punya kedekatan sama birokrat lokal. Privilege ilusi ini bikin mereka merasa satu level lebih tinggi dari rakyat biasa. Makanya mereka mati-matian jadi buzzer gratisan buat bela sistem yang rusak. Dan si pemuja tokoh? Mereka ini nyerahin seluruh kapasitas berpikir kritisnya ke satu figur politisi. Percaya buta kalau tokoh ini ksatria penyelamat, nggak peduli programnya ngancurin pondasi hukum sekalipun. Tapi dari semua pola pelarian ini, jujur aja buatku ada satu tipe yang paling nakutin karena kerasa mewabah banget hari ini. Yang mana tuh? Penulis nyebutnya si penghibur semu. Aku harus tanya ke kamu soal ini nih. Di era modern dengan layar HP nyala 24 jam sehari, apa jangan-jangan kita semua lagi jalanin peran ini? Jadiin hiburan sebagai anestesi lokal. If we connect this to the bigger picture, analisismu presisi banget. Pas kamu ngerasa sama sekali nggak berdaya perbaikin realitas fisikmu, nggak bisa ngecat tembok yang kotor, nggak bisa bersihin sampah, insting manusiamu pasti nyari pelarian yang paling gampang. Yang minim resistensi ya? Benar. Hari ini, pelarian itu bentuknya layar vertikal. Si penghibur semu ini nenggelamin diri berjam-jam ngejar dopamin instan dari algoritma TikTok, drama artis, atau game online. Cuma buat kabur dari realitas. Dan ini berbahaya banget karena ia berfungsi kayak obat bius sosial. Ia nggak nyembuhin penyakitnya, cuma matiin saraf perasamu biar kamu nggak ngerasa sakit pas rumahmu dijarah. Analogi yang benar-benar menohok. Obat bius kan nggak ngentiin penerapan kan? Pakai earphone dengan volume maksimal nggak bikin derak atap yang mau ambruk itu berhenti. Iya, cuma nunda kepanikan sesaat. Cuma nuda sampai atap itu benar-benar nimpa kepala kita. Dan inilah kenapa penelusuran mendalam kita hari ini tuh bawa kesadaran yang brutal. Tapi perlu banget, kerusakan negara itu bukan konsep abstrak di buku teks. Sama sekali bukan. Kerusakan itu merembes nyata. Wujudnya ya pipa birokrasi yang disumbat, hukum yang aromanya membusuk, dan puncaknya, racun sistemik itu pelan-pelan merasuki kejiwaan kita sendiri. Betul. Bikin kita saling curiga, bikin kita apatis, dan ironisnya, bikin kita sibuk nari-nari dan berantem di atas puing-puing rumah kita sendiri, sementara mereka yang megang kunci terus ngeruk kekayaan dari brankas keluarga kita. Dan ini memunculkan pertanyaan eksistensial tentang jalan keluarnya kan? Buku ini lewat pandangan Cak Nun nawarin satu-satunya solusi. Mengembalikan pancer ke titik pusat. Gimana tuh cara mulainya? Kesadaran adalah langkah pertama dan paling absolut.
Selama rakyat masih mikir kalau mereka cuma anak kos yang numpang lewat di negara ini, kita nggak bakal pernah punya keberanian buat mecat asisten rumah tangga yang korup itu. Benar. Kita nggak bisa nambal atap atau benerin pipa sampai kita sadar penuh kalau kitalah pemilik sah, satu-satunya pemegang sertifikat dari bangunan bernama Indonesia ini. So what does this all mean? Kita udah keliling lihat fondasi yang diakali, pipa mampet, pilar yang tutup mata, dan wajah kelelahan kita semua yang tinggal di dalamnya. Iya, saya nggak bakal minta kamu untuk langsung turun ke jalan esok hari. Tapi saya pengen ninggalin kamu dengan satu pemikiran provokatif buat direnungkan. Apa itu? Jika suatu hari nanti kita semua nyapai kesadaran kolektif buat merenovasi total rumah besar kita ini, mungkinkah kita mengganti cetak biru bangunannya tanpa harus menggusur apalagi mengorbankan satupun penghuni lemah di dalamnya? Pikirkanlah itu pelan-pelan. Dan untuk hari ini, coba deh lihat ke sekeliling ruanganmu sekarang. Jangan-jangan plafon di atas kepalamu udah mulai netesin air keruh yang selama ini nggak kamu sadarin.